Pemirsa, untuk membahas seberapa strategis rangkaian lawatan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri, selengkapnya akan kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono melalui sambungan telepon dan pengamat hubungan internasional Teguh Reza Syah melalui sambungan virtual. Selamat pagi Pak Dave Laksono dan Pak Teguh Reza Syah. Gimana kabar, sehat? Baik, terima kasih. Pertama mungkin saya mau ke Pak Dave Laksono terlebih dahulu. Pak Dave, kita melihat bahwa rangkaian lawatan dari Pak Presiden Prabowo ini sedang berlangsung bahkan sampai dengan akhir bulan nanti. Kalau Anda melihat apa sebenarnya makna pertemuan dari Joe Biden dan juga Presiden Prabowo Subianto ini? Apa ekspektasi yang bisa kita taruh dari pertemuan ini? Ya, yang pasti ini kan adalah membina hubungan antara Indonesia dengan Amerika yang sudah terjalin dengan baik semenjak kemerdekaan Indonesia. Dan juga kita melihat bahwa ada dinamika yang cukup serius di arena global dengan situasi yang terus berkecambuk di Timur Tengah dan juga di Ukraine, lalu posisi kita juga yang telah menyatakan intent to join dengan BRICS. Nah, ini semua pasti akan menimbulkan situasi-situasi yang perlu disikapi secara internasional di forum-forum global, baik forum bilateral ataupun multilateral. Nah, salah satu peran Pak Prabowo adalah untuk bagaimana menempatkan Indonesia sebagai penyeimbang akan kekuatan-kekuatan global agar memastikan peran Indonesia tetap ada dan juga suara-suara dari negara-negara di Asia tetap terdengar dan diperhatikan oleh negara-negara Barat. Jangan sampai keinginan ataupun konsep ego sektoral daripada negara-negara Barat harus hanya diutamakan tanpa melihat kepentingan dan kebutuhan dari negara-negara di Asia, khususnya di wilayah regional kita di Asia Tenggara. Dan juga kita lihat bahwa sahabat-sahabat kita, tetangga kita kan juga banyak yang sekutu dekat Amerika seperti baik Thailand, Singapura ataupun juga Australia dan New Zealand. Nah, dan juga growing dominance-nya dari China, apakah di semenanjung Taiwan ataupun juga di Laut Cina Selatan, yang terus masih ada perbedaan pandangan tentang wilayah tersebut dengan Indonesia. Nah, di sini kita harus terus menyuarakan peran Indonesia, menyuarakan posisi Indonesia agar pergerakan ataupun juga kebijakan dari Amerika Serikat jangan sampai bertentangan dengan kepentingan Indonesia di wilayah kita sendiri. Baik, tidak hanya hubungan bilateral antara kedua negara, tapi juga menegaskan posisi Indonesia sebagai penyeimbang di kancah global begitu. Saya mau ke Pak Reza Syah kalau begitu. Pak Reza Syah, pertemuan dengan Joe Biden di Amerika Serikat ini, apakah Anda bisa maknai itu lebih dalam, lebih dari sekedar merayakan hubungan diplomatik 75 tahun antara Indonesia dengan Amerika? Ini sangat dalam ya. Karena kalau seorang presiden dari negara yang sebesar Indonesia bertemu dengan presiden dari negara sebesar Amerika Serikat dan negara adalah adik kuasa, ini sangat serius. Tadi tepat sekali penjelasan Pak Dave, kita akan berbicara level bilateral, dalam hal ini trade, defense, cooperation, political cooperation, kemudian regional cooperation, Laut Cina Selatan pasti, ASEAN Amerika Serikat pasti, ASEAN Cina pasti, dan juga krisis-krisis regional seperti Taiwan dan Cina, dan juga kita berbicara aspek yang global seperti di Rusia Ukraina, dan juga konflik di Timur Tengah. Ini akan menjadi paket dari pembicaraan tersebut, dan untuk itu ya tentunya kalau berbicara nanti akan ada keterbukaan. Mereka berbicara dengan seorang presiden yang sudah terpilih, yang resmi dan berwibawa seperti yang dikatakan oleh Donald Trump, dan tentunya akan berbicara tentang apa yang diharapkan oleh kalangan industri Amerika Serikat. Dan inilah saat yang tepat seperti
Presiden katakan setelah pertemuan dengan Yusindo itu, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat yang menunjukkan perhatiannya untuk meningkatkan bisnis mereka di Indonesia seperti Freeport, ExxonMobil, dan General Electric. Dan untuk itu, untuk kesekian kalinya, tentunya Presiden hendaknya meyakinkan mereka bahwa sekarang adalah Indonesia yang pembangunan dan sangat dan sedang membangun diri dan akrab dengan nilai-nilai yang Anda, misalnya good governance di tingkat pemerintah, good corporate governance di tingkat dunia usaha, kemudian usaha yang penuh nuansa responsibility, accountability, fairness, dan transparency, kemudian juga rule of law, kemudian development goals, kemudian secara nasional kita menggerakkan meritokrasi, stability, general election jalan terus, kemudian KPI di tingkat pemerintah seperti bebas KKN dan Development Index yang menaik. Jadi saya pikir inilah saat yang tepat bagi Indonesia untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa tanpa Anda minta pun kami sudah membangun terus dan standar kami bukan hanya standar nasional tapi bergerak dunia, dan untuk itu indikator kami adalah tahun 2030 di mana kita akan mencapai semua dari Sustainable Development Goals dengan angka yang semakin baik. Jadi ini yang perlu kita sampaikan terus-menerus. Ya, artinya ada target besar di situ untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita di sana. Sekarang saya mau konfirmasi lagi ke Pak Dev kalau begitu. Ada target spesifik dari pemerintahan Prabowo Subianto yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Kalau tadi Pak Reza Shah bilang sudah ada banyak sekali peluang-peluang investasi perusahaan dari berbagai bidang antara Indonesia dan Amerika. Artinya dengan adanya pertemuan Joe Biden dengan Prabowo Subianto dan pertemuan dengan Yusindo kemarin, itu sudahkah membuat kita bisa berharap bahwa pertumbuhan 8% itu akan nyata terjadi begitu? Ya gini, setiap pertemuan itu kan ada prosesnya ya. Segala sesuatu nggak bisa langsung jadi pada pertemuan pertama. Ini kunjungan perdana Pak Presiden sebagai Presiden. Ya, sebelum-sebelumnya kan sebagai Menteri ataupun sebagai personel TNI ataupun sebagai pengusaha. Nah, untuk kita mengejar target 8% itu kan membutuhkan kerja dan juga membutuhkan hubungan yang intens dengan para investor, dengan para pemilik teknologi, pasar. Nah, itu semua berkaitan dengan kunjungan beliau ke Amerika Serikat. Amerika Serikat baru saja selesai memilih presiden baru, memilih pemerintahan baru, dan juga pasti akan memiliki arah kebijakan yang berbeda dari sebelumnya. Di sini Pak Prabowo melihat dengan jelas bahwa akan ada perubahan-perubahan tersebut. Nah, akan tapi dia mengambil sikap langsung segera menemui Presiden Amerika Serikat, menemui para sejumlah pejabat tinggi di sana, dan juga mungkin ada para pengusaha juga untuk memastikan flow investasi masuk Indonesia, menegaskan bahwa ada kepastian hukum akan dalam menjalankan bisnis di Indonesia, dan kenyamanan ketenangan bagi investor untuk masuk Indonesia. Dengan investasi masuk Indonesia, pembangunan ekonomi terus berjalan, dan target 8% itu pun akan bisa tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Baik. Sekarang saya mau ke Pak Reza Shah. Mungkin kita agak sedikit bergeser dari target pertumbuhan ekonomi. Kalau saya sekarang mau fokus ke momentumnya Pak Reza Shah. Begini, kita melihat rangkaiannya, ini rundown-nya dari China kemudian ke Amerika Serikat. Kita tahu bahwa ada tensi di situ antara China dan juga Amerika. Dengan Amerika didatangi setelah China, Anda melihat apakah ada sentimen bahwa kemudian China ini lebih prioritas dibandingkan dengan Amerika Serikat? Atau sebenarnya tidak seperti itu juga, Pak Reza Shah? Sebenarnya kita melakukan kedua negara ini sama. Seperti halnya juga kita memperlakukan Rusia dan Uni Eropa sama. Dalam artian kebijakan luar negeri itu adalah bebas aktif. Kita bebas berhubungan dengan siapapun, dengan mekanisme apapun, dengan pencapaian comprehensive strategic partnership bagaimana, dan juga kita itu bebas ya, dan aktif kita mengupayakan perdamaian dunia. Jadi sepanjang koridor ini dipatuhi, saya pikir tidak ada masalah. Memang harus diakui potensi masalah itu lebih besar China daripada Indonesia dengan Amerika Serikat. Saat ini heavy-nya Indonesia dengan China itulah ekonomi, tapi pada saat yang sama juga mulai timbul krisis di. Baik, Pak Reza Shah. Baik. Kami nampaknya mengalami. Tapi dengan Amerika Serikat kita tahu security sudah sangat baik. Baik.
Kami mohon maaf pemirsa atas kendala sinyal yang kami alami. Apakah masih tersambung bersama kami Pak Reza Shah? Jadi hendaknya Baik, kami akan lanjutkan kembali terdengar? perbincangan. Baik, kami akan ke narasumber kami yang berikutnya yaitu Pak Dave. Kembali lagi ke Pak Dave. Kita melihat juga Pak Dave tadi bahwa rangkaian di Amerika Serikat ini tidak hanya berhenti pada saat pertemuan dengan Joe Biden, tapi juga nantinya akan ada rencana untuk bisa bertemu dengan Presiden terpilih Donald Trump. Itu ditandai dengan kemudian telepon antara Presiden Prabowo dengan Donald Trump terlebih dahulu. Kalau Anda melihat apakah ini sebuah sinyal yang baik nantinya ketika Donald Trump memimpin Amerika Serikat dan juga Presiden Prabowo Subianto bisa bersinergi Indonesia dan Amerika Serikat? Tentunya Presiden Trump dengan sebelumnya waktu masih Presiden Jokowi juga memiliki hubungan yang baik dengan beliau menyadari bahwa pentingnya hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Jadi bukan hal yang sudah hal yang pastilah bahwa Presiden Trump akan terus membina hubungan yang intens antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Baik, ini kami akan coba tanya lagi ke Pak Reza Shah. Pak Reza Shah masih tersambung bersama kami? Siap. Baik, Pak Reza Shah, pertanyaannya sama. Kalau kemudian sudah ada wacana bertemu dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, sebelumnya diawali dengan telepon juga, apakah Anda melihat ini sebagai sebuah good sign untuk Indonesia dan juga Amerika Serikat ke depannya? Ini sinyal yang sangat baik ya, apalagi mereka berbicara dalam suasana sangat ramah dan saling memuji, dan secara khusus mereka saling memuji pencapaian demokrasi di kedua negara. Dan secara khusus mereka sudah mulai berbicara hal yang sifatnya pribadi. Misalnya Pak Prabowo menyatakan terkagum-kagum bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi Trump, dan Trump menjawab dengan memang saya sangat beruntung mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa saat nyaris saya bergerak ke arah yang tepat. Jadi saya pikir ini ada suatu kemenangan sangat baik bagi Indonesia bisa bertemu dengan presiden yang saat ini, kemudian sudah berkontak dengan presiden yang ke depan. Donald Trump akan memerintah di awal Januari, dan juga ada tingkat kedekatan psikologis antara kedua negara. Kedua pemimpin ini berbicara dalam bahasa Inggris yang levelnya sangat tinggi, dan kedua pemimpin tersebut tampaknya tidak memiliki psikologis, di mana Pak Prabowo mengatakan sebagian besar karir militer saya, pendidikan saya adalah di Amerika Serikat. Kemudian Pak Donald Trump tampaknya berhadapan dengan seseorang yang mengerti dunia militer, mengerti dunia sipil, dan pernah di oposisi, dan tampaknya ke depannya hubungan bilateral akan sangat baik. Tadi Pak Dev dengan target 8% itu dapat dicapai, tapi bertahap, betul. Dan di sinilah gap yang hendaknya diisi oleh Amerika Serikat. Ada optimisme pertumbuhan ekonomi 8% itu akan tercapai. Waktu kita terbatas begitu Pak Reza Shah. Sekarang saya mau tanya lebih kepada kebijakan yang mungkin diambil oleh nanti Presiden terpilih Donald Trump. Kita tahu Donald Trump itu punya kebijakan proteksionisme. Belum lagi kemudian ada pembatasan impor atau penerapan impor menyeluruh di negara, misalnya dari barang-barang dari negara Tiongkok itu 60 sampai dengan 80%. Kalau dari Indonesia itu sekitar 10 sampai dengan 20%. Nah, kalau Anda melihat ketika ada sentimen bahwa Indonesia lebih mementingkan China, banyak yang berpendapat seperti itu karena China dikunjungi duluan. Apa dampak yang kemungkinan terjadi ketika mungkin Amerika nanti agak merasa terabaikan begitu? Yang kita perlukan adalah komunikasi yang lebih mendalam dengan Amerika Serikat. Itu bukan hanya dengan pemerintah, dengan kementeriannya, dengan media massanya, dengan parlemennya, dan juga dengan kelompok mereka. Jadi hendaknya diplomasi total Indonesia itu benar-benar fokus kepada semua aktor tersebut, dan di antara aktor-aktor nasional Indonesia itu ada pembagian peran yang tegas, job description, sehingga kontak bisnis dan Amerika akan menaik. Yang diharapkan oleh Amerika sebenarnya adalah keterbukaan dari Indonesia. Pencapaian Anda adalah 8% itu kapan? Dan bagaimana penjenjangannya begitu, dan jangka menengahnya, dan di mana yang kita bisa bekerja sama. Ini yang harus kita bukakan, dan pada saat yang sama juga kita harus terbuka. Hubungan kami dengan Cina itu purely bisnis semata, dan tidak kami masuk BRICS nanti untuk berkoalisi melawan Anda, tidak.
dan juga jelaskan bahwa Indonesia masuk BRICS nanti itu tujuannya adalah Baik. untuk Kita melihat investasi bahwa pembangunan berkelanjutan APEC ya, dan nampaknya memang G20. Presiden Prabowo ini masih menjalankan apa yang dijalankan oleh Presiden Jokowi sebelumnya begitu ya, kebijakan bebas aktif begitu nanti yang kemudian ini bisa membuat kita lebih luwes lagi dalam tanda kutip untuk bisa berhubungan dengan baik itu China dan juga Amerika Serikat. Terima kasih kepada Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono sebelumnya dan juga pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah yang telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.